Kita masih mendengar fenomena kekerasan yang dilakukan oleh pelajar terhadap guru. Tugas dan fungsi guru hampir sama dengan tugas dan fungsi dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi di kajian kitab Ta'lim al-Muta'alim tentang adab bagi para penuntut ilmu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang mengapa kita harus menghormati dan memuliakan guru. Tentu ada banyak alasan yang mengharuskan kita untuk menghormati dan memuliakan guru-guru kita. Di antara alasan penting mengapa kita harus menghormati guru kita diulas oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mualliman. Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, innal muallima, sesungguhnya guru, wat tabiba, dan dokter, kilahuma, keduanya, la yansahani, tidak memberi nasihat, idahuma, jika keduanya, lam yukroma, tidak dimuliakan. Fasbir, maka bersabarlah Anda, lidaika, dengan penyakitmu, in jafauta, jika kamu tidak bersikap lembut, tabibaha, terhadap dokternya. Waqna, dan nikmatilah, bijahlika, kebodohanmu, in jafauta, jika kamu tidak bersikap lembut, mualliman, pada seorang guru. Di sini Imam Az-Zarnuji atau Syekh Az-Zarnuji mengilustrasikan, menggambarkan bahwa guru itu tidak ubahnya seperti seorang dokter. Jadi Syekh Az-Zarnuji membuat perumpamaan atau menyamakan tugas dan fungsi guru sebagaimana tugas dan fungsi dokter. Memang kalau kita amati, kalau kita mau memikirkan, keduanya memang memiliki tugas dan fungsi yang tidak berbeda. Jika seorang dokter mendiagnosa pasien mengenai penyakit apa yang diderita oleh seorang pasien, maka guru juga demikian. Guru juga mendiagnosa murid. Guru mendiagnosa peserta didik ya, dengan menganalisa kemampuan, bakat apa, dan permasalahan apa yang dimiliki yang bisa menghambat kemajuan atau progres seorang murid dalam mengembangkan diri. Seorang guru menganalisa, seorang guru harus memahami kelebihan dan kekurangan murid yang dia miliki, sehingga seorang guru juga tidak ubahnya seperti dokter melakukan analisa, mendiagnosa penyakit seorang pasien. Kemudian jika seorang dokter kemudian melakukan treatment, memberikan resep terhadap pasiennya agar mendapatkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, maka seorang guru juga memberikan treatment. Jadi dari hasil analisa, dari hasil pemahaman guru terhadap muridnya, terhadap peserta didiknya, maka guru kemudian memberikan treatment, memberikan pengajaran, bimbingan, hal-hal apa yang harus dilakukan oleh murid, kurikulum apa yang akan diberikan kepada seorang murid, sehingga seorang guru merancang resepnya untuk kemudian bisa diterapkan oleh murid dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Kemudian seorang dokter tentu tidak hanya menulis resep
kemudian memberikan kepada pasien agar resep tersebut ditindaklanjuti. Tapi seorang dokter juga memberikan bimbingan, memberikan arahan. Bahkan seorang dokter memberikan bimbingan, bahkan pendampingan terhadap pasien untuk melakukan proses penyembuhan. Seorang guru melakukan hal yang sama. Seorang guru tidak hanya merancang, tidak hanya mendesain kurikulum, tidak hanya merencanakan program apa yang harus dilakukan oleh murid atau pelajar, tapi seorang guru akan membimbing, akan membersamai peserta didiknya, murid-muridnya, sehingga melakukan atau mengikuti proses pendidikan dengan baik. Itulah mengapa Syekh Az-Zarnuji menggambarkan, menyamakan antara guru dan dokter. Lalu yang ingin dibidik, yang ingin disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji, bahwa ketika perlakuan seorang pasien, ketika perlakuan seorang murid terhadap gurunya tidak baik, tidak sopan, atau perlakuannya kasar, itu akan berdampak pada pelayanan, berdampak pada treatment guru, treatment dokter terhadap pasien dan terhadap peserta didiknya. Hingga perlu upaya untuk mewujudkan chemistry, mewujudkan hubungan yang baik antara guru dan murid. Untuk upaya itu harus dilakukan dari dua pihak, dari dua arah. Dari pihak guru senantiasa untuk berusaha memahami bahwa tugas seorang guru harus membimbing dengan kesabaran, dengan penuh keikhlasan terhadap peserta didiknya. Tapi guru juga manusia, sebagaimana dokter juga manusia. Ketika siswa, ketika pelajar, ketika santri, ketika murid tidak bersikap positif, tidak bersikap sopan, tidak bersikap baik terhadap gurunya, maka sedikit banyak akan mempengaruhi psikologis seorang guru. Dan juga hal ini akan mempengaruhi layanan yang diberikan oleh seorang guru terhadap santri, terhadap murid, terhadap pelajar atau peserta didiknya. Oleh karena itu, kita sering diingatkan oleh para ulama, oleh orang-orang bijak, kalau kita ingin mengisi diri kita dengan ilmu dan pengetahuan dan kompetensi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, maka kita harus merendah, kita harus memiliki sikap tawadu. Seperti kita ketika menginginkan gelas akan terisi oleh air, maka hendaknya gelas itu harus ditaruh di bawah, harus merendah, tidak lebih tinggi, bahkan tidak sejajar dengan teko yang akan mengisinya. Karena kalau tidak merendah, tidak berada di bawah, maka tidak mungkin gelas itu akan terisi oleh teko yang akan mengisinya. Itulah pentingnya untuk kita menghormati, memuliakan guru-guru kita, yang dampaknya dan kebaikannya tentu akan kembali kepada kita semua. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak hal-hal yang memprihatinkan dalam dunia pendidikan, di mana masih banyak pelajar, masih banyak murid yang memperlakukan guru tidak semestinya. Ada pelajar yang tidak mau diatur oleh gurunya. Ada pelajar yang dalam berkomunikasi dengan gurunya tidak ubahnya ia berkomunikasi dengan temannya. Kalau dalam tradisi Jawa mestinya pakai bahasa kromo, tapi ia memakai bahasa nguku. Bahkan ada pelajar yang membuli gurunya, bahkan menentang gurunya. Bahkan lebih miris lagi, ada pelajar yang melakukan kekerasan terhadap gurunya, sehingga banyak yang memprihatinkan keamanan
terhadap guru di dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang pelajar dalam kehidupan modern ini, karena di zaman sekarang orang menempuh pendidikan itu dilakukan dengan mencari sekolah yang berbayar, mencari madrasah yang mengeluarkan biaya, bahkan orang tua berlomba-lomba untuk mencari sekolah madrasah yang mahal. Namun ada hal negatif yang perlu diantisipasi, yaitu sikap merasa bahwa pendidikan, hubungan guru dan murid serta orang tua itu adalah hubungan transaksional. Seakan-akan murid atau pelajar telah membayar guru untuk melayaninya, sehingga perlakuan terhadap guru, perlakuannya tidak semestinya, karena menganggap guru telah dibayar dan murid hanya menuntut hak-haknya, padahal pendidikan tidaklah demikian. Pola hubungan dalam dunia pendidikan tidak bisa disamakan dengan pola hubungan dalam dunia kursus misalnya. Kalau di dunia kursus masih mungkin, karena di dalam dunia kursus orang melakukan atau mengambil kursus itu memang tujuannya untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu, bukan dalam rangka pendidikan secara utuh, bukan dalam rangka tarbiyah, bukan dalam rangka takdim yang dalam konsep Islamnya. Karena pendidikan itu tidak sekedar transfer of knowledge, tidak sekedar menjadikan orang itu dari tidak bisa melakukan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu, tapi pendidikan adalah menumbuh kembangkan kepribadian, menumbuh kembangkan potensi peserta didik, potensi manusia seutuhnya secara jasmaniah dan rohaniah. Oleh karena itu yang perlu dipahami adalah hakikat dari pendidikan itu sendiri, baik oleh pelajar maupun oleh orang tua. Kemudian Syekh Az-Zarnuji menampilkan kisah seorang khalifah besar Harun Ar-Rasyid yang melihat hasil pendidikan anaknya ketika menitipkan anaknya kepada seorang syekh. Wa hukiya anna al-khalifata Harun Ar-Rasyidi ba'asa ibnahu ilal Asmu'i. Dihikayatkan, diceritakan bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid mengutus anaknya, mengirim anaknya untuk belajar kepada seorang syekh, yaitu Al-Asmu'i, liyu'allimahu al-ilma, agar syekh itu mengajarinya ilmu, wal adab, dan adab atau budi pekerti. Fara'ahu yawman yatawaddau. Suatu hari Harun Ar-Rasyid melihat guru dari anaknya, yaitu Syekh Asmu'i tersebut, sedang berwudu, wa yaksilu rijlahu, dan beliau membasuh kakinya. Wa bunul khalifati yasubul ma'a ala rijlihi, sedangkan anak khalifah, anak Harun Ar-Rasyid, dia menuangkan air ke kaki gurunya Syekh Al-Asmu'i. Fa'atabal khalifatul Asmu'i fi dzalika, maka khalifah memprotes Syekh Al-Asmu'i dalam hal itu. Faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Beliau kemudian berkata kepada guru anaknya, sesungguhnya aku mengirim anakku pada panjenengan agar panjenengan mengajarinya ilmu dan mengajarinya adab budi pekerti. Falimada lam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi. Mengapa panjenengan tidak memerintahkan anak saya untuk menuangkan air dengan salah satu tangannya, wa yaksila bil ukhra rijlaka, kemudian tangan yang lain digunakan untuk membasuh kaki panjenengan. Ini maksudnya perlakuan anaknya yang sebetulnya sudah sangat menghormati gurunya. Jadi ketika gurunya berwudu, anaknya membantu menuangkan air wudu. Ketika gurunya sedang membasuh kakinya, anaknya yang menuangkan air. Tapi menurut standarnya
Harifah Harun Ar-Rasyid ya, terhadap anaknya itu masih kurang. Mestinya anaknya memuliakan gurunya dan melakukan hal yang lebih, yaitu tidak hanya menuangkan air tapi juga membasuh kaki gurunya. Itulah gambaran bagaimana seorang khalifah menginginkan standar tinggi tentang keadaban, bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang etika, tentang adab, tentang budi pekerti anaknya dari hasil pendidikan yang diberikan oleh guru-gurunya. Sehingga perlu kita ingatkan bahwa pendidikan tidak sekedar masalah knowledge, tidak sekedar masalah pengetahuan. Pendidikan tidak hanya membekali manusia untuk bisa melakukan apa, tapi pendidikan membekali manusia untuk bisa hidup dengan baik, untuk bisa berkembang seutuhnya. Karena dalam kehidupan ini kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh keterampilan, oleh pengetahuan atau yang dikenal dengan istilah hard skill, tapi kesuksesan itu 90% ditentukan oleh soft skill, oleh bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana kita memahami konsep diri. Sehingga perlu kita menyadari, termasuk para orang tua, agar tidak memperlakukan guru secara transaksional dalam pendidikan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.